terkenal kuat dan terdapat di Cherrapunji. Orang-orang dari suku Warkasis di Cherrapunji menyadari bahwa akar dari pohon karet ini dapat digunakan sebagai jembatan, sehingga agar akar pohon karet membentang dari satu sisi sungai ke sisi seberangnya, suku ini menggunakan batang pohon pinang yang melintasi sungai untuk menjadi jalur akar karet tumbuh. Dan saat dibentangkan serta mencapai sisi pinggir sungai lainnya, akar-akar karet ini mulai menyatu dengan akar-akar dari tanah seberang. Dengan berjalannya waktu, jembatan yang kokoh dan hidup pun mulai terbentuk. Jembatan-jembatan akar ini, di mana beberapa di antaranya dapat mencapai panjang 30 meter, membutuhkan waktu 10 hingga 15 tahun untuk menjadi kokoh dan dapat berfungsi sebagai jembatan. Bahkan beberapa jembatan akar ini sanggup menahan beban hingga 50 orang sekaligus. Dan salah satu struktur jembatan akar yang paling unik sudah digunakan tiap hari oleh orang-orang desa di sekitar Cherrapunji sejak lebih dari 500 tahun yang lalu. Jembatan alami unik berikutnya adalah Landscape Arch di Utah, Amerika Serikat. Jembatan alami ini terbentuk secara fantastis sejak ribuan tahun yang lalu oleh Hunter menganggap bahwa lens dengan panjang 88,4 meter ini merupakan lengkungan yang terpanjang di dunia. Sejak tahun 1991, beberapa bagian bawah jembatan alami ini hancur, sehingga pihak Taman Nasional telah menutup akses untuk melewati kolong jembatan ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun karena keindahan lengkungan atau jembatan alami ini, banyak para wisatawan yang datang dari berbagai penjuru dunia untuk melihat keindahan karya alam ini di Taman Nasional Arches. Masih di Utah, Amerika Serikat, ada juga jembatan alami unik lainnya, yaitu Kolob Arch. Jembatan yang terbentuk oleh alam ini terletak di Taman Nasional Zion. Jembatan sepanjang 87,6 meter ini merupakan lengkungan bebatuan terpanjang kedua di dunia setelah Landscape Arch. Perjalanan menuju Kolob Arch dapat ditempuh melalui salah satu dari dua jalur pendakian yang ada di Taman Nasional Zion dengan jarak sekitar 11 km. Dan selain melalui jalur pendakian, para pengunjung juga bisa melewati rute ngarai Icebox untuk mencapai Kolob Arch. Sama seperti Landscape Arch, keindahan Kolob Arch juga membuat Taman Nasional Zion menjadi salah satu tujuan favorit bagi para pelancong dari berbagai negara yang datang ke Utah, Amerika Serikat, yang ingin melihat keindahan alam berbentuk seperti jembatan ini. Jembatan alami yang unik selanjutnya adalah Aloba Arch di benua Afrika, tepatnya di negara Chad. Jembatan atau lengkungan batu alami ini merupakan lengkungan terpanjang yang ada di luar Amerika Serikat. Terletak di dataran tinggi Ennedi di Gurun Sahara, Aloba Arch memiliki panjang sekitar 77 meter. Selain itu, lengkungan indah ini juga disebut-sebut sebagai jembatan alam tertinggi di dunia, di mana lengkungan ini memiliki ketinggian 120 meter. Namun sayangnya, para pengunjung yang ingin melihat keindahan jembatan alami ini dapat mengalami berbagai macam kesulitan saat akan menuju ke Aloba Arch. Ya, pemirsa, perjalanan ke daerah ini sulit dan berbahaya karena kemiskinan negara, kurangnya fasilitas wisata, kerusuhan politik, dan kriminalitas di jalanan yang selalu mengintai keselamatan para pengunjung. Selain itu, tidak ada jalan reguler untuk diakses oleh kendaraan. Jembatan alami
alami unik yang terakhir berasal dari negara kita, yaitu Jembatan Akar Painan di Sumatera Barat. Selama ratusan tahun, warga dua dusun di Sumatera Barat, yaitu Dusun Pulut-Pulut dan Lubak Silau, menggunakan alat penghubung yang sangat unik, yaitu jembatan dari akar kayu. Jembatan alami sepanjang 30 meter ini terbentuk dari jalinan akar dua pohon beringin yang terletak di masing-masing sisi sungai. Penduduk setempat mengatakan bahwa jembatan akar pohon beringin ini dibangun oleh tokoh adat di kawasan tersebut yang bernama Pakisokan pada masa sekitar awal tahun 1900-an. Pakisokan menanam dua pohon yang saling berseberangan terpisah oleh sungai Batang Bayang, di mana kemudian kedua akar dari pohon tersebut terjalin hingga membentuk jembatan yang kokoh. Kini agar lebih stabil dan aman saat hujan, penduduk setempat menambahkan papan kayu dan kawat baja di jembatan Akar Painan. Kawasan yang kini telah ditetapkan menjadi objek wisata ini terletak sekitar 65 hingga 70 km ke arah selatan dari Padang atau sekitar 15 km dari Painan, ibu kota Kabupaten Pesisir Selatan. Perjalanan ke lokasi jembatan Akar Painan ini sendiri akan melewati pelabuhan legendaris di Sumatera Barat, yaitu Teluk Bayur. Dan selain menggunakan kendaraan pribadi, para pengunjung juga dapat menggunakan angkutan umum untuk mendatangi lokasi jembatan Akar Painan ini.